Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sugeng Wibowo. Melalui channel YouTube kali ini saya akan membagikan pelatihan tahap kedua. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti video saya sebelumnya pasti tahu kemarin saya baru saja mengupload video untuk cara mendaftar akun berjualan di Shopee dengan menggunakan handphone. Nah, tahap selanjutnya setelah kita sudah memiliki akun berjualan di Shopee adalah kita harus mengupload produk kita. Di video kali ini saya akan membagikan bagaimana tips dan trik untuk kita bisa mengupload produk kita di Shopee supaya hasil upload produk kita itu optimal. Tentu saja tidak hanya sekedar asal posting, asal yang penting jualan dan kita berharap produk kita akan terjual. Tidak bisa. Kenapa? Karena saat ini persaingan sudah sangat ketat. Hampir jutaan yang berjualan di Shopee, dan ketika upload produk kita tidak optimal akan sangat susah untuk produk kita bisa bersaing dengan seller-seller lainnya. Sehingga melalui video ini saya akan membagikan bagaimana caranya untuk kita bisa upload produk secara optimal di Shopee. Yuk saksikan video berikut ini. Baik teman-teman, kita akan langsung mulai untuk bagaimana cara upload produk di Shopee sehingga upload produk kita bisa optimal dan kemungkinan produk kita terjual akan jauh lebih tinggi ya. Yang pertama, kita masuk ke Shopee Seller Center kita dan kita klik tambah produk baru. Nah, di sini saya akan mencontohkan untuk mengupload satu produk dari tempat saya, itu adalah produk taplak meja. Nah, di sini seperti di video saya sebelumnya, saya sudah membagikan bagaimana cara mencari kata kunci untuk digunakan sebagai judul produk. Nah, teman-teman bisa cek di video saya yang sebelumnya untuk bagaimana cara mencari kata kunci yang akan kita gunakan sebagai judul. Nah, di sini saya hanya akan mencontohkan sedikit, mengulang sedikit untuk bagaimana cara mencari kata kunci. Nanti saya akan lebih detail masuk ke dalam detail-detail ketika nanti kita upload produk. Ya, itu yang belum pernah saya bahas. Oke, yang pertama kita langsung kasih judul ya untuk produk yang akan kita upload. Karena hari ini saya akan mencontohkan produk taplak meja, saya akan mencari kata kunci untuk taplak meja. Yang pertama, kita masuk ke bagian shopee.co.id dan kita ketikkan taplak meja. Nah, di sini ketika kita ketik taplak meja ada banyak usulan dari Shopee, yaitu kata-kata yang memang banyak dicari oleh konsumen. Yang pertama adalah taplak meja makan, taplak meja tamu. Nah, ini bisa kita pakai ya karena ini bagus dan biasanya volume yang di atas pencarian berarti banyak yang mencari. Tetapi seperti yang saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa kita harus cek dulu ini yang mencari ada berapa banyak. Kalau terlalu banyak kita tidak akan ambil karena kita tidak mau bersaing dengan penjual yang semakin banyak. Tapi kita bersaing dengan penjual yang sedikit, tapi di sanalah pun kita bisa mendapatkan peluang untuk produk kita terjual. Nah, oleh karena itu kita harus cek lewat akun iklan kata kunci. Ya, lewat fitur iklan kata kunci kita bisa cek volume pencarian kata kunci ini ada berapa, dan nanti akan kita ambil dan kita rangkai menjadi satu judul yang bagus ya. Kita akan masuk ke iklan kata kunci. Jadi ini seperti mau iklan, kita pura-pura mau iklan. Nah, setelah itu kita klik tambah pencarian. Tadi yang digunakan adalah taplak meja makan ya. Kita akan coba kata yang berhubungan dengan taplak meja makan dulu. Apakah ada kata kunci turunannya lagi yang bisa kita ambil? Kita enter. Di sini taplak meja makan memang benar ya, banyak yang mencari. Jadi data dari Shopee di sini tadi benar. Taplak meja makan tuh memang banyak yang mencari. Tapi kita akan coba tambah satu kata supaya yang pencariannya lebih kecil. Jadi tingkat persaingannya tidak begitu penuh ya. Kita coba lihat ke bawah dulu, apakah ada kata kunci yang bisa kita ambil. Nah, di sini ada ya, taplak meja belajar. Kita bisa ambil, kita simpan dulu. Coba, kemudian taplak meja panjang. Ini kita juga bisa ambil. Yang di bawah 10.000 ya, masih oke lah dengan harga rekomendasi yang tidak terlalu mahal nih. Taplak meja makan 6 kursi. Kita bisa ambil taplak meja makan set, kita bisa ambil taplak meja polos, bisa ambil karena saya juga jual yang ada polos. Taplak meja murah bisa ambil,
Kemudian kita akan coba dari kata lain ya, dari taplak meja. Ini ada juga ya, table runner taplak meja. Nah, dari kata kunci ini kita akan coba rangkai menjadi satu judul yang bagus ya. Kita akan coba kata kunci ini. Yang pertama kita akan tulis saja di nama judul produk kita, table runner taplak meja. Kita sudah ambil kata kunci table runner dan taplak meja. Ini ada kata murah, polos, panjang, belajar. Kita tambahkan dulu murah, polos. Kemudian, jadi teman-teman kalau mengumpulkan kata kunci ini belum tentu semua dipakai, tapi coba kita rangkai jadi judul yang kira-kira memang relevan dengan produk kita dan menarik. Nanti sisanya kata kunci ini bisa kita masukkan ke dalam deskripsi produk, serta dapat kita masukkan di deskripsi tapi kita bentuk dalam bentuk hashtag ya, jadi tetap masih bisa dipakai. Coba kita cari kata kunci yang lain ya. Saya rasa kalau kata belajar dan panjang ini kurang ya untuk produk saya, jadi tidak terlalu relevan, saya tidak pakai. Kita coba yang lain, taplak meja, apalagi ya, ini ya taplak meja kotak, ini bisa, jadi saya tambahkan di sini kotak, karena kan kata taplak meja udah dipakai, kita tambahkan kotak. Kemudian kita coba cari yang pakai kata kunci meja tamu tadi ya, taplak meja tamu. Apakah ada yang bisa diambil? Ini ada kata kunci putih ya. Kalau memang kita menjual yang putih ya nggak apa-apa dimasukkan. Kalau enggak ya nggak usah. Taplak meja belajar ya tidak kita ambil. Coba ini kita ambil dulu aja. Taplak meja kecil. Nah ini lumayan ya. Kecil, kata kecil bisa. Ini murah sudah diambil. Nah ini ada ini ya, bagus nih, minimalis ya. Jadi taplak meja tamu minimalis. Nah jadi di sini kita bisa tambahkan kata kunci tamu minimalis. Kemudian tadi ada kata kunci kecil ya. Nanti masih kita rangkai ya teman-teman. Coba kita kumpulkan dulu kata kuncinya. Ini bulat ternyata juga lumayan, kata kunci bulat. Jadi coba kita masukkan di sini bulat. Panjang juga bisa, meja tamu panjang. Apalagi ya, coba kita cari. Oh besar juga ada. Taplak meja makan panjang ini, table runner taplak meja murah polos. Ini saya pindah aja supaya lebih enak dibacanya. Nah, table runner taplak meja tamu minimalis murah polos, kotak kecil bulat. Kita coba cari kata kunci yang lain mungkin dari table runner ya. Apakah ada lagi? Ini ternyata table runner sendiri lumayan, tadi sudah kita ambil. Oke, kata putih sudah. Oh ini ada kata premium ya, tapi nggak terlalu banyak. Minimalis sudah tadi. Kita akan coba cari dari kata kunci yang lain karena bahan yang akan saya jual kanvas. Jadi memang teman-teman harus mengulik produk teman-teman sendiri ya. Kita coba kata kanvas, apakah ada di sini? Ini ada kata set, ada kata kotak oval ya. Oke, ada kata oval set, kita coba ambil.
oval. Ini lumayan juga ya, 4 kursi nih ya. Tadi ada juga 6 kursi, berarti lumayan ya. Oke, set oval. Tadi ada 6 kursi. Kita tambahkan table runner, taplak meja, tamu minimalis. Nah, di sini saya bisa tambahkan untuk keterangan bahan kanvas karena memang bahannya kanvas. Table runner, taplak meja tamu minimalis, bahan kanvas, murah, polos, kotak kecil, bulat, oval, 6 kursi. Masih ada 5 huruf lagi, kita tadi tambahkan set ya, ada kata set. Nah, ini contoh ya, tapi teman-teman nanti bisa ulik sendiri kira-kira dari produk teman-teman kata kunci yang maksimal itu yang apa dan Anda gunakan sebagai judul. Kemudian jangan lupa kategorinya jangan salah, kita pilih taplak meja. Nah, kemudian setelah sudah kita klik lanjut. Nah, tahapan selanjutnya adalah menulis deskripsi produk. Di sini saya tidak akan mencontohkan karena panjang untuk deskripsinya aja. Ini deskripsi ini prinsipnya adalah teman-teman menuliskan keunggulan produk teman-teman dalam bahasa yang mudah dimengerti dan menarik ya. Misal ya, kalau dari tempat saya ini contoh aja ya, taplak terbuat dari bahan kanvas premium, bahan yang digunakan tebal sehingga taplak awet untuk digunakan. Ini contoh ya teman-teman, hanya contoh, tapi biasanya saya kasih deskripsi juga agak detail, termasuk bagaimana nanti kalau untuk cara memilih motif, bagaimana nanti kalau ada mau komplain, mau retur. Prinsipnya Shopee sudah memberikan jatah 3000 kata, 3000 huruf di sini harus kita maksimalkan, harus habiskan ya. Nanti kalau nggak habis diisi dengan hashtag pasti habis. Nah, kemudian silahkan pilih ukuran yang dikehendaki. Harga menyesuaikan ukuran. Ini contoh ya untuk deskripsi singkat saja. Nah, yang mau saya bahas di sini lebih dimana kemudian kita memasukkan kembali kata kunci yang tadi masih banyak tapi belum kita gunakan. Tetapi kita rangkai dengan menjadi satu kalimat yang lebih bagus ya. Contoh seperti ini ya, kami juga menyediakan. Nah, tadi kita lihat di sini. Contoh. Ini contoh aja, kita klik dulu. Nah, kita ambil di sini. Misal ini ya, kita ambil taplak meja makan 4 porsi. Kita copy aja, kemudian kita kasih spasi. Ini contoh ya teman-teman, nanti teman-teman kalau mengulik kata kunci bakal banyak banget dapat kata kunci yang Anda bisa gunakan sebagai judul dan dimasukkan dalam deskripsi produk. Nah, misal kita gunakan seperti ini, kami juga menyediakan taplak meja makan, ini untuk deskripsi, kemudian tambahkan juga hashtag. Jadi kata kunci teman-teman yang masih sisa, yang belum masuk ke judul, teman-teman bisa masukkan di deskripsi dan bagi juga masukkan dalam hashtag. Kita contoh ambil yang ini, misal nih ya, kita akan ambil taplak meja tamu minimalis, kita jadikan hashtag. Nah, kalau hashtag jangan lupa spasinya dihilangkan dulu ya, supaya menjadi hashtag. Nah, kita kasih hashtag di sini. Kita ambil yang lain, contoh seperti ini. Spasinya jangan lupa dihilangkan. Yang kalau hashtag tidak pakai spasi, itu aja. Nah, teman-teman, kompleti saja. Di sini ada 3000 huruf yang bisa digunakan. Silakan Anda kompleti. Dan kemudian di sini masuk ke halaman selanjutnya, di sini adalah brand. Kalau teman-teman sudah punya brand ya tinggal ditulis brandnya apa. Kalau belum ya tidak ada merek, nggak masalah. Asal produk teman-teman bahannya dari impor atau lokal. Ini setiap kategori nanti beda ya. Ini kan tampilan untuk kategori produk taplak. Ya kalau tempat saya ini kanvasnya impor ya saya tulis impor. Bahannya sini tulis saja kanvas. Jadi ini lebih ke detail produk. Nah, ukurannya jadi di Shopee ini enak banget ya. Kita bisa langsung upload produk, mau varian ukuran bisa,
varian warna bisa ya. Jadi kita dalam satu kali upload produk itu bisa upload warna dan varian yang bermacam-macam. Jadi konsumen tuh nggak perlu pindah-pindah produk lain, dia cukup pilih mau yang ukuran apa, mau yang warna apa ya. Harganya pun nanti bisa langsung disetting. Tapi di sini saya tidak akan bahas karena ini juga cukup mudah. Teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan teman-teman ya. Mau ukuran berapa? Di sini yang saya contohkan hanya satu ukuran saja. Contoh saya ukurannya 35 x 150 ya. Saya tidak bikin varian ukuran. Di sini produk berbayar atau tidak, kita tulis tidak, dan harga. Nah, untuk harga di sini teman-teman saya dorong kalau bisa gunakan angka 7 atau 9. Menurut data angka 7 dan 9 lebih menarik dibandingkan angka lainnya. Jadi mungkin kalau harganya 40.000, tulis saja 39.900. Nah, seperti itu. Kemudian stoknya diisi, stoknya ada berapa? Misal ada 50, tulis 50. Nah, ini ya, aktifkan variasi ya. Kalau teman-teman mau mengaktifkan variasi, tambah harga grosir pun bisa. Nah, ini teman-teman silakan sesuai kebutuhan. Kemudian adalah foto produk. Nah, ini yang selalu saya tekankan ya, foto produk harus menarik. Di sini ada 9, teman-teman harus gunakan ini semua. Foto yang utama adalah foto thumbnail, adalah foto keunggulan kita. Jadi foto utama ini harus sudah mencakup seluruh informasi keunggulan di produk kita. Ada COD, ada gratis ongkir, kemudian atau mungkin tersedia dalam berbagai pilihan varian. Nah, itu harus sudah mencakup. Saya akan mencontohkan. Ini salah satu contoh untuk foto thumbnail seperti ini. Biasanya saya langsung di sini foto thumbnail, di sini tersedia berbagai macam pilihan motif. Jadi konsumen sudah langsung tahu, begitu dia lihat produk ini dia langsung tahu ada berbagai macam motif. Selanjutnya nih saya complete dengan detail motif yang memang saya jual. Ini contoh saja. Teman-teman kalau memang produknya tidak macamnya tidak banyak, nggak usah khawatir, bisa diisi dengan detail produk. Jadi mungkin Anda berjualan tas. Di sini adalah foto tas, gambar utama dari tampak depan yang paling bagus. Di sini nanti untuk dari tampak belakang, gambar ketiga tampak samping, gambar keempat keunggulan mungkin resletingnya kalau memang unggulan, dan sini gambar kelima nanti mungkin ada kantongnya ada berapa, gambar keenam nanti mungkin ada lubangnya untuk earphone. Jadi keunggulan produknya semua didetailkan satu-satu masuk ke sini. Tapi kalau dalam konteks saya di sini, ini adalah varian yang bisa dia pilih. Jadi ini kalau saya konteksnya memang dalam satu kali upload saya langsung menjual berbagai motif ya. Tapi kadang juga saya kombinasi. Ini hanya contoh, biasanya dalam setiap gambar ini ada banyak motif supaya semakin banyak motif yang bisa saya jual ya. Nah, kemudian di sini video produk, jangan lupa diisi video produk. Ini saya juga udah siapkan video produk. Simple aja buat yang di bawah 1 menit. Supaya tidak terlalu berat ketika konsumen buka, tapi informatif ya. Ini sedikit contoh. Nah, yang penting sudah ada videonya. Teman-teman nggak harus seperti video yang sangat profesional, tapi yang penting adalah informatif ya. Itu yang paling penting, informatif. Di sini masukkan berat, jangan lupa di sini satuannya gram. Jadi kalau misal berat produk Anda setengah kilo ya tulis 500 gram gitu ya. Tapi di sini karena taplak nggak terlalu berat, saya biasanya tulis 150 gram. Ukuran paket jangan lupa ini adalah volumetrik. Jadi ketika produk Anda itu di packing, sudah dikemas, ukurannya berapa, panjang, lebar, tingginya berapa, karena itu nanti akan berpengaruh dalam perhitungan biaya ongkos kirim. Rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000 sama dengan berapa kilogram. Nah, jadi Anda harus perhatikan ya, jangan asal dalam mengisi ukuran paket, nanti ongkirnya bisa mahal. Karena ini tampak itu sangat kecil, saya biasanya isi mungkin sekitar 5 cm ya. 5 ya, saya lebih menitikkan ke berat karena taplak kan bisa dilipat-lipat juga. Nah, di sini ongkos kirimnya sesuai dengan jasa kirim yang saya aktifkan. Bisa diaktifkan Anda, terus di sini lainnya pre-order. Kalau teman-teman pre-order ya aktifkan ya. Kalau memang barangnya ready langsung tidak. Dan jangan lupa di sini kondisinya baru, dan ini SKU Indo. SKU Indo ini hanya kita sendiri yang tahu ya. Jadi kita bebas menamai produk kita itu apa.
ketika nanti konsumen order itu yang akan muncul dalam nota orderan kita. Jadi misal saya mau tulis di sini taplak, karena tadi saya jualnya banyak, aneka motif part 1. Untuk menandai aja part 1 itu apa saja yang tadi saya gambarnya di sini tadi saya masukkan ya. Nah, ini saya anggap part 1 contoh. Ini nggak masalah karena hanya kita sendiri yang tahu. Kemudian kita klik simpan dan tampilkan. Nah, produk kita sudah aktif. Nah, jadi teman-teman, ini tidak saya simpan dan tampilkan ya karena ini hanya contoh. Ini adalah contoh untuk bagaimana kita bisa mengupload produk kita supaya optimal. Kuncinya adalah yang paling penting adalah di judul produk. Kemudian di deskripsi ini tadi kata kunci yang dimasukkan serta hashtag. Dan yang membuat konsumen tertarik mau belanja adalah foto produk. Karena ketika kita berjualan di Shopee, contoh ya seperti ini ya, kita klikkan tapak meja. Nah, hal yang membuat orang mau klik pertama kali tentu saja adalah gambar produk kita. Jadi Anda pastikan gambar produk Anda harus menarik supaya konsumen mau untuk klik. Nah, ini lumayan ketika ada kata kunci tapak meja, produk saya muncul di sini. Walaupun bukan iklan ya. Ini iklan, nih produk saya muncul di sini. Berarti judul yang saya pakai terhitung efektif sehingga bisa berada di halaman pertama tapi bukan melalui iklan. Nah, ini contoh simpelnya pentingnya kata kunci dalam judul. Ya, teman-teman juga setelah itu produk dan video, foto produk dan video inilah yang membuat konsumen tertarik untuk dan tertarik untuk membeli. Jadi semuanya berkesinambungan, tidak bisa kita hanya optimalkan judul saja, kemudian deskripsinya ngawur, nggak diisi dengan bagus, hashtagnya nggak ada, dan harganya juga ngawur-ngawuran, dibikin mahal ya orang nggak mau ya. Prinsipnya ini semua berkesinambungan. Jadi seluruh faktor ini teman-teman harus perhatikan dan benar-benar teman-teman persiapkan dengan optimal. Ketika upload produk Anda sudah optimal, nanti ke belakang lebih enak, sudah terjadi penjualan lebih enak. Tapi kalau dari awal upload produknya tidak optimal, nanti biasanya tidak ada yang mengunjungi, tidak ada traffic, bahkan kalau tidak ada traffic juga konversi hampir tidak ada. Nah, jadi kita nanti harus mengulang lagi, mengulik lagi. Jadi dari awal saya sarankan Anda benar-benar persiapkan upload produk ini dengan baik supaya ke belakangnya lebih enak. Oke, teman-teman, itu saja. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe sehingga nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi untuk video saya selanjutnya. Nanti untuk video pelatihan yang ketiga saya akan bahas lagi hal yang lain karena ini adalah video pelatihan yang kedua untuk bagaimana kita berjualan di Shopee. Saya harap dengan teman-teman di sini upload produknya sudah optimal, kemungkinan teman-teman untuk pecah telur dan mendapatkan orderan pertama di Shopee akan jauh lebih tinggi. Teman-teman semua, pada hari Jumat tanggal 2 April besok saya akan mengadakan kelas untuk membahas optimasi traffic dan konversi. Kelas ini merupakan kelas resmi dari Shopee dan biayanya sangat terjangkau, yaitu Rp100.000, di mana kelas ini disubsidi oleh Shopee Indonesia. Nah, materi upload produk ini adalah salah satu materi yang akan saya bawakan, dan nanti di kelas itu saya masih akan membahas materi yang lainnya, karena saya akan membahas tentang materi traffic dan konversi. Jadi ada banyak ya faktor-faktor yang mempengaruhi supaya traffic yang masuk ke toko kita bisa banyak dan kemudian kita rubah menjadi konversi atau penjualan. Bagi teman-teman yang berminat untuk mengikuti kelas ini bisa nanti klik link yang ada di deskripsi dan kita akan berjumpa di kelas Jurus Sakti Sukses Jualan di Shopee bersama saya. Terima kasih teman-teman.